Long Biao dikalahkan begitu cepat. Bahkan jika Long Biao kalah tapi bagaimanapun juga, dia juga orang yang kuat di langkah ketujuh. Aura yang dipancarkan Xiao Yan hanyalah langkah keenam, tidak peduli seberapa kuatnya Xiao Yan itu harus seimbang, situasi yang menghancurkan, Jin Chang mengerutkan kening. Long Biao diyakini diduga melakukan bunuh diri. Jin Chang sepertinya belum siap mengaku kalah. Jin Chang Daozi akan sangat disayangkan, jika budak dewa Long Biao tewas dalam pertempuran. Ada juga budak dewa dari langkah ke-9. Mengapa mengambil risiko? Mata Jin Chang serius. Saat ini, saya mengepalkan tangan saya melihat Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Jika Anda tidak mengaku kalah lagi, Xiao Yan benar-benar akan membunuh Long Biao. Kenapa tuanmu tidak mengaku kalah? Xiao Yan tersenyum pahit, gerakannya sudah sangat lambat. Jika terus seperti ini, kemungkinan besar akan terekspos. Long Biao mengeluarkan seteguk darah. Meski luka serius di tubuhnya pulih dengan cepat, tapi Long Biao tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Di matanya, kekuatan fisik yang kuat. Saya menyerah, hanya saja kamu masih harus menghadapi langkah ke-9. Aku hanya bisa mendoakan semoga sukses untuk adikku. Long Biao sebenarnya memiliki senyuman di wajahnya saat ini dan sedang berbicara dengan Xiao Yan. Dia pingsan dalam genangan darah, cedera terus pulih. Xiao Yan tidak berbicara, sebaliknya. Dia berjalan ke Long Biao. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, sepertinya dia akan memberikan pukulan terakhir. Jin Chang memandang Long Biao, yang ini juga memenangkan banyak tantangan untuknya. Dan sebelum menebusnya ke Tianxun, Long Biao adalah kekuatan tempur terkuat Jin Chang. Saya pikir kekuatan Long Biao akan menjadi langkah ke-7 itu cukup untuk menghancurkan dia, tapi dikalahkan. Jin Chang masih tidak tega membiarkan Long Biao mati dalam pertempuran seperti ini. Sela-sela gigi dia mengangkat tangannya. Pertempuran ini sudah berakhir. Budak ilahi Zonggu Daozi menang. Suara nyaring terdengar nyaring di lapangan. Pada saat yang sama Xiao Yan segera menarik lengannya melihat Long Biao. Bersiaplah untuk mengganti tuanmu. Xiao Yan berkata dengan lembut. Long Biao sedikit terkejut saat mendengar ini. Meskipun tubuhmu kuat, namun kekuatan langkah ke-9 ini sangat menakutkan. Langkah ke-9 yang tidak biasa, saudaraku. Hati-hati, dia mungkin tidak bisa menahan diri. Long Biao bahkan memberitahu Xiao Yan saat ini, kembalilah jika kamu tidak mau. Saat ini omelan marah Jin Chang terdengar keras dan jelas. Long Biao bisa berdiri kembali setelah sedikit mengepalkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Xiao Yan, hanya menarik diri dan pergi. Keributan yang kuat itu bergema lagi setelah Long Biao dikalahkan dan pergi. Kali ini keributan itu bahkan lebih keras daripada terakhir kali Jin Dongming dikalahkan. Karena sebagian besar taruhan di istana ada pada Jin Chang, mereka merasa Jin Changwen pasti menang. Long Biao juga sangat terkenal di aula budak Dewa Shuro. Belum pernah mengalami kekalahan sejauh ini, karena itu menyaksikan kekalahan Long Biao hal ini langsung membuat orang-orang tersebut tidak bisa duduk diam. Saya bertaruh 2000 poin kontribusi, ini adalah kekayaan seluruh keluargaku. Bagaimana bisa ada kesalahan seperti itu dalam situasi yang harus dimenangkan ini? Apa kekuatan budak Dewa Zonggu? Dia mengalahkan Long Biao dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Di masa lalu, hanya sedikit murid Tao yang berpartisipasi dalam tantangan budak dewa. Mungkinkah kedua penganut Tao ini merencanakan sesuatu? Menurutku itu tidak mungkin. Aula budak Dewa Sura sekarang penuh dengan tempat duduk, ada banyak sekali petaruh. Long Biao ini pasti sengaja membiarkan semuanya terjadi. Suara yang dulunya mengutuk Zonggu sepertinya tiba-tiba berhenti saat ini. Segalanya berubah pada saat ini. Semua mata tertuju pada lantai pertama tempat Jin Chang berada. Semua terlihat marah melihat Long Biao duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. Melihat Jin Chang lagi, Jin Chang Daozi tidak akan menyerahkan. Itu adalah bagaimana jika Jin Chang Daozi menyerah. Bukankah semua kontribusi kita sia-sia? Jangan khawatir, semuanya
Pernahkah kamu mendengar? Jin Chang Daozi baru-baru ini memperoleh budak dewa langkah ke-9. Bahkan jika budak dewa Long Biao dikalahkan tidak mungkin langkah ke-9 ini gagal. Di tengah keributan segera, seseorang yang berpengetahuan menyebarkan berita tentang aula semua orang suci. Long Biao, apakah kamu melakukannya dengan sengaja atau kamu benar-benar gagal? Jin Chang bertanya dengan suara rendah. Aku, benar-benar gagal jika Anda tidak mengangkat tangan Anda menghentikan pertarungan. Diperkirakan tidak ada lagi kehidupan yang tersisa. Long Biao ragu-ragu dan berkata dia tidak menjelaskan secara rinci, dan dia tidak memberi tahu Xiao Yan tentang detail kekuatannya yang berlebihan. Benar-benar sampah, bahkan senjata sekuat pedang abadi pembunuh iblis dan genderang guntur perebut hati, tidak bisa menghadapi mereka yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Itu saja, memiliki kemampuan untuk menang. Sesudah ini Anda sama seperti mereka sejak saat itu, peran utamanya adalah membantu Anda, tidak pantas mendapatkan senjata ini. Di belakang Jin Chang masih banyak sosok yang berdiri di sana, ini semua adalah budak dewa Jin Chang dan kekuatannya juga tidak rendah, karena itu kekuatan Jin Chang termasuk yang teratas di antara penganut Tao. Sekarang kita memiliki langkah ke-9, hal itu pun membuat kekuatan Jin Chang kembali meningkat. Setelah menerima 2 budak dewa Zonggu, sejak saat itu di kalangan penganut Tao saya bisa menduduki peringkat pertama. Jin Chang mengertakkan gigi. Lalu dia melihat ke arah Tianxun yang terakhir ini tanpa ekspresi, sepertinya dia belum menyerah saat ini. Tianxun pergi dan kalahkan orang itu di lapangan, tidak bisa gagal kalau tidak. Petik 2. Pikiran Jin Chang bergerak saat dia berbicara. Segera, tanda budak di leher Tianxun menjadi panas. Membuat darah di tubuhnya gelisah, tampaknya di luar kendali Tianxun tertegun sejenak. Semua kekuatan di tubuhnya membuatnya tampak tak terkendali, ia bahkan mungkin memiliki kekuatan penghancuran diri. Tianxun, yang memiliki hati biru, tampaknya takut akan kehancuran diri. Brengsek segel ini sangat aneh, jika semua tubuh fisik hancur dengan sendirinya, maka kekuatannya pasti akan turun lagi, menerobos keabadian Tuhan masih jauh. Tianxun bergumam dalam hatinya, dia memandang Xiao Yan yang mengenakan topeng di lapangan. Saat Anda merasakan nafasnya, Ling Tianxun sedikit mengernyit. Langkah ke-5. Petik 2. Tianxun sepertinya tidak menyadari keanehannya. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Long Biao, buat dia merasa aneh. Langkah ke-7 dari kekuatan orang ini, dia benar-benar kalah pada langkah ke-5 ini. Dilihat dari pertarungan tadi, sangat sedikit kekuatan abadi yang meluap. Mungkinkah dia juga merupakan tubuh yang abadi? Pikir Tianxun dalam hatinya, memikirkan tubuh abadi yang unik di antara semuanya. Mengapa hal itu sering terjadi? Tianxun, kenapa kamu belum memulainya? Apakah Anda ingin merasakan kekuatan segel budak? Melihat Tianxun, dia tidak tergerak. Ekspresi marah muncul di antara alis Jin Chang. Sekalipun itu teguran yang tajam, Tianxun tidak lagi bangga. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Sekarang saya hanya bisa mendengarkan kata-katanya untuk saat ini. Saya ingin menghentikan langkah ke-5, tetapi itu tidak akan menjadi masalah. Ia pemilik. Tianxun maju selangkah. Segera menangkupkan tangan ke arah Jin Chang. Alis Jin Chang sedikit lega. Mengangguk sedikit, saat berikutnya sosok Tianxun perlahan terbang keluar. Dia berubah menjadi pelangi, tidak menunjukkan momentum yang kuat, karena saat sosok Tianxun terbang keluar, perasaan tertekan di tubuhnya sudah menyebar. Orang kuat di langkah ke-9, pemaksaan semacam ini memang benar. Tidak banyak budak dewa di langkah ke-9 di seluruh dunia iblis Halloween. Hamba Tuhan yang langka dapatkan budak dewa ini. Jin Chang Daozi pasti akan makmur di masa depan.